sudah Pak. Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Pada hari ini pelajaran hidup saya akan kita mulai. Alangkah bagusnya kita memulai dengan berdoa. Bersiap. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama yang kita imani. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi. Hari ini hadir semua anakku. Bapak cek dulu ya absennya. Kelompok 1, yang mana kelompok 1? Ada 5 orang ya. Dipa, Olivia, Audira, Jidan, sama Lydia ya. Ada semua. Kasih tepuk tangannya dong. Lima orang juga ya. Iya, Pak. Dina, Rija, Sadia, Isti. Iya, Pak. Kasih tepuk tangan. Kelompok 3. 5 orang juga luar biasa. Ya, kelompok 3 Yani, Yuki, Sangi, Elizabeth, Eva. Ya, kasih tepuk tangan. Bapak akan ke kelompok 4. Mana yang kelompok 4? Oh, yang ini. 5 orang juga. Maria, Bunga, Cijen, Nesia, Fitri. Ya, saja. Kasih tepuk tangan. Semua ya. Semangat pagi hari ini. Yang terakhir kelompok 5. 5 orang juga ya. Bapak cek dulu. Sri Maria, Bunga, Cijen, Nesia, Fitri. Kasih tepuk tangan. Pagi hari ini. Kami semua anak Bapak. Pada hari ini juga sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita untuk mencintai Republik Indonesia, membangkitkan kecintaan kita untuk Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila, ada ketuhanan di sana, ada tolong menolong, ada keadilan di sana. Maka hari ini Bapak persilakan menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan. Menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan sendiri nanti.
Baiklah anak Bapak, hari ini akan Bapak bagi LKPD. Sebelum Bapak berbagi LKPD, Bapak akan sapa dulu anak Bapak. Semangat pagi. Apa kabar Farmasi? Farmasi bisa, farmasi oke, semangat. Nanti setelah Bapak bagi akan Bapak buka videonya cara bermudah anak-anak Bapak untuk mengerjakan lembaran kerja peserta didik yang mana gambar perspektif pemandangan alam. Nanti anak-anak Bapak membaca materinya, lihat langkah-langkahnya, selanjutnya nanti ada tugas di sana, guru siswa atau kelompok harus berdiskusi terkait menggambar perspektif pemandangan alam, diskusi kelompok secara langsung ya. Setelah itu nanti hasil diskusinya dipresentasikan di depan kelas ya, buat lembaran kerja, nama anggota, hasil diskusinya. Baik, itu yang Bapak sampaikan nanti proses pengerjaan LKPD. Sekarang kita akan menonton video proses pengerjaannya, tutorial daripada menggambar pemandangan alam perspektif. Mari anak-anak Bapak disaksikan ya.
Baiklah, Bapak akan menjelaskan dengan materi ya. Materi PowerPoint. Anak Bapak bisa melihat di layar yang mana Bapak akan jelaskan menggambar perspektif satu titik jenak. Ya, perlu diingatkan garis pusat tidak lurus permukaan yang digambar harus fokus ya. Harus fokus. Selanjutnya gambar perspektif itu sudut pandang seseorang itu untuk objek harus juga dilihat dari panjang dan lebarnya ya. Selanjutnya penggunaan perspektif itu kita harus bisa melihat dari keyakinan kita atau pengalaman kita untuk pandangan orang melihat gambar kita agar kita membuat lebih bagus, agar orang bisa memahami, memiliki empati tinggi, mengurangi bias ya, penilaian dan mengurangi konflik. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan sketsa itu anak-anak Bapak juga harus paham ya. Untuk membangun struktur gambar sketsa konstruksi biasa dibuat dengan menggunakan garis-garis geometris dan perspektif untuk menentukan posisi dan proporsi objek. Selanjutnya Bapak akan menyinggung alat dan bahan menggambar perspektif satu titik bilang atau satu titik jenak, yang mana anak-anak Bapak sudah tahu bahwa di sana ada pensil, ada penggaris, ada konstruksi media kertas, ada di sana di sini pewarna dan lain-lain ya. Itu saja yang perlu anak-anak Bapak pahami, dan selanjutnya Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan dirinya, dan anak-anak Bapak bisa mempresentasikan dengan kelas untuk hari ini secara langsung berkelompok mengerjakan dirinya. Silakan dimulai dari sekarang.
Hai. Lebih semangat. Lanjutkan. Apakah sudah ada yang bisa tuliskan ke depan kelas? Sudah? Oke. Langsung saja kelompok 2 maju ke depan kelas. Dia luar biasa. Ya. Ya. Halo, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang materi gambar perspektif. Sebelum kami menyampaikan hasil kami akan menampilkan dialog dari kelompok kami. Bila ingin melihat kelompok yang paling kece, pandanglah kami dari kelompok 2. Bila mata tertuju pada kelompok 2, itulah kami anaknya Pak James kece. Janganlah diganggu, kalau dia tekun tandanya tetap aku. Kalau dia tekun tandanya tetap kamu. Terima kasih. Terima kasih karena sudah mendengarkan dari kami. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama akan dibacakan. Kami memperkenalkan diri dulu. Saya Gina Valenia. Saya Isnialia Putri. Saya juga. Saya Nadia. Saya Nur. Baiklah, pertama akan disampaikan oleh Isni, yaitu gambar perspektif adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana sebuah objek dipandang. Dengan memandang atau melihat objek tersebut, seseorang dapat menggambarnya secara real atau manajer yang menitik beratkan pada penglihatan mata atau menurut pandangan mata seorang penggambar. Masih selanjutnya jenis-jenis gambar perspektif. 1. One point perspektif. 2. Two point perspektif. 3. Three point perspektif. Selanjutnya langkah-langkah menggambar perspektif adalah 1. Tentukan titik horizon. 2. Tentukan titik pandang. 3. Gambar garis horizon dan titik pandang. 4. Gambar objek atau bangunan yang ingin kamu gambarkan.
gambar garis perspektif. 6 gambar bayangan. Selanjutnya, alat dan bahan menggambar. 1. Pensil 2B Faber Castell. 2. Pensil H Faber Castell. 3. Karton. 4. Penghapus. 5. Penggaris dan lain-lain. Terakhir, unsur-unsur atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggambar perspektif yaitu pertama, ketinggian garis mata, kedua, jarak bidang gambar ke objek, ketiga, jarak dari titik pangkal ke objek, dan terakhir, sudut yang dibentuk oleh objek terhadap bidang gambar. Itu saja kesimpulan hasil diskusi kami tentang materi hasil gambar perspektif. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Ya, jadi anak-anak Bapak luar biasa sudah paham itu dari cara pembuatannya, aktivitas-aktivitasnya, dan cara-caranya juga sudah digunakan ya, dan sudah dipraktikkan. Pada pagi hari ini Bapak persilakan rokok mana saja boleh. Rokok berapa? Sudah, silakan kalian debatkan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Berdirinya kami presentasi untuk presentasi karena dari presentasi objek nanti maka dari itu pendatang dari kelompok 3 saya jadi presentasi saya Bayan Saya Nani. Saya Rudiana Fajatia. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil gambar presentasi kami yang akan dijelaskan oleh Yohana. Jadi di sini akan kami jelaskan tentang alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama itu ada karton, lalu ada pensil 2B, penghapus, penggaris dan spidol yang berwarna hitam. Di sini juga kami mengalami kesulitan dan mengerjakan ini seperti kami membuat sketsa, menyatukan warna agar kontras seperti mengarsir agar menyatu sehingga itu nampak bayangan dan waktu yang cukup lama untuk menggambar. Walaupun itu kami tetap kompak untuk mengerjakan ini sehingga kami berhasil mengerjakan tugas dari menggambar perspektif. Cukup sekian presentasi dari kami. Presentasi yang usai begitu cepat sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat tapi kenangannya melekat. Sekian dari kami. Terima kasih. Selanjutnya Bapak persilakan kalau sudah selesai ya. Dapat kira-kira komunikasinya. Ya, silakan lagi teman-teman. Selamat pagi semuanya. Berdirinya kami di sini bukan karena ada presentasi tapi presentasi. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan saya Zakaria Jidedo. Saya Sri Maresa Bumaran. Jadi di sini kami akan menampilkan presentasi hasil kerja diskusi kelompok kami tentang gambar perspektif. Baiklah, selanjutnya penjelasannya akan dilanjutkan oleh Baiklah, di sini kami menggambar objek pemandangan kota yang besar, yang megah, mewah dengan jembatan gantung di atasnya. Dalam pembuatan perspektif kita harus memahami dulu apa itu gambar perspektif. Gambar perspektif adalah cara menggambar suatu objek real atau imajiner yang memperberatkan pada penglihatan mata atau menurut pandangan mata seorang penggambar. Kegunaannya itu kita memahami situasi dari sisi lain, mempertimbangkan keyakinan, pengalaman, dan sudut pandang orang lain. Hal ini membuat kita lebih bisa memahami dan memiliki empati tinggi.
mengurangi bias, penilaian dan mengurangi konflik. Di dalam pembuatan gambar perspektif ini ada juga gambaran yang digunakan, yang akan kita lihat. Jadi alat dan bahan yang kami gunakan untuk menggambar gambar perspektif ini adalah yang pertama pensil jenis Nord, yang kedua ada penggaris, yang ketiga penghapus dan karton. Selanjutnya dalam pembuatan gambar perspektif ini juga menggunakan garis horizontal. Garis horizontal yang berada dalam bidang gambar atau juga lurus dengan garis kanvas dengan ketinggian yang sama dengan sisi mata orang yang melihat. Di dalam pembuatan gambar perspektif ini juga kita menggunakan unsur titik hilang. Apa itu unsur titik hilang? Unsur titik hilang di mana objek semakin mengecil atau hilang dari pandangan. Dan yang terakhir di dalam pembuatan gambar perspektif ini juga kami menggunakan teknik akhir dan juga gelap terang. Baiklah, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Dan hari ini kelompok selanjutnya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari Bapak akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang gambar perspektif hilang. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya Fadila sebagai moderator. Nah, di sini kita dapat melihat gambar perspektif pemandangan kota dengan menggambar satu titik hilang. Tapi apa sih perspektif satu titik hilang itu? Perspektif satu titik hilang adalah teknik menggambar suatu objek yang selalu fokus pada satu titik saja. Perlu diingat karena garis besar berbentuk tegak lurus pada permukaan yang digambar, maka gambar seolah-olah terlihat terlihat tinggi ke atas. Nah, kita sudah tahu pengertian teknik perspektif satu titik hilang. Tapi kita masih belum ngerti nih apa itu menggambar perspektif satu titik hilang. Emang itu gimana sih? Dan bagaimana penggambaran objek pada gambar dengan perspektif titik hilang? Satu titik hilang berarti gambar perspektif yang terjadi saat sebuah objek dilihat dengan garis besar pandangan tegak lurus terhadap salah satu permukaannya. Sistem perspektif ini digunakan untuk menggambarkan objek benda yang terletak relatif dengan mata. Titik di mana objek semakin mengecil atau hilang dari pandangan. Pada perspektif satu, titik hilang objek akan terlihat menghadap arah jihad pengamat. Sedangkan pada perspektif dua, titik hilang objek akan menghadap arah lain dan kita dapat melihat siku atau sudut objek. Kita sudah mengerti pengertian tentang penggambaran perspektif hilang. Lalu bagaimana sih langkah-langkah gambar perspektif dan fungsinya apa saja? Tentukan titik horizon, 2. Tentukan titik pandang, 3. Gambar garis horizon dan titik pandang, 4. Gambar objek atau bangunan yang ingin kamu gambarkan, gambar garis perspektif, 6. Gambar bayangan. Unsur yang membangun gambar perspektif yaitu panjang, lebar, dan volume. Kita juga menggunakan alat-alat seperti karton, pewarna, pensil, penggaris, dan spidol. Nah, begitu saja presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada yang kurang. Terima kasih. selanjutnya kelompok yang terakhir.
Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai presentasi, mari kita perkenalkan dulu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, saya Siva Bayrunisa. Saya Siva Atrisa, saya Linda, Saya Audira. Saya Mila. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gambar perspektif. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini adalah hasil proses dari kelompok 1. Nah, di sini mengenai proses ini kami jadi tahu gambar perspektif itu apa, gitu kan. Kayak perspektif dibilang itu adalah gambar yang terjadi saat sebuah objek dilihat dengan garis besar tegak lurus satu permukaan atau fokus pada satu titik saja. Nah, jadi kita lihat titiknya ini di sini. Nah, jadi kita kayak menghilangkan titiknya itu supaya tidak terlihat. Nah, alat yang digunakan, alat dan bahan yang digunakan dalam proses penggambaran ini ada pensil, penghapus, karton putih, penggaris, dan alat lainnya. Langkah-langkahnya itu yaitu tentukan titik horizon, tentukan titik pandang, gambar horizon, terus gambar objek, dan gambar bayangannya. Saya persingkat presentasinya. Kesimpulan dari hasil kelompok kami ialah kami jadi tahu apa yang dimaksud dengan menggambar teknik perspektif. Terus kami bagaimana cara proses penggambarannya, menemukan sketsanya yang pas dan supaya titiknya ini tidak terlihat. Dan apa kegunaan penting dari perspektif tersebut? Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Pada hari ini kita sudah menyaksikan satu persatu kelompok maju di depan kelas dan nantinya hasil produknya dikumpul kepada guru yaitu Bapak sendiri dan Bapak akan memberikan nilai daripada produk praktek yang mana dia sudah menggambarkan perspektif pemandangan alam. Bapak lihat dari kecepatan gambar, kewarnaannya, dan tingginya, dan hilang terangnya, dan kesempurnaannya semua ya. Bapak nilai hasil karya anak-anak Bapak, dan selanjutnya inkabilitas juga dibutuhkan hasil daripada tes penugasan Bapak, dan yang terakhir akan Bapak sebutkan pembelajaran pada pagi hari ini bahwasanya anak-anak Bapak sudah memahami dan memberikan kemudahan ya, yang mana tentunya belum mengetahui perspektif, setelah mengetahui perspektif sudah mempermudah atau mempercepat proses penggambaran. Yang pertama, penggambaran pemandangan alam. Jika anak Bapak berekreasi ke pantai, melihat pemandangan alam, bisa anak-anak Bapak menggambar, menciptakan daripada kelihatan Anda semua, bidang gambar dengan proses teknik perspektifnya. Ada pantainya, ada gunungnya, ada pohonnya, ada jalannya, ada bangunan juga boleh dibuatkan, dan itu terstruktur ya, dan ada ruang di sana seolah-olah kita bisa memasuki gambar berdimensi ataupun itulah kegunaan daripada menggambar perspektif. Orang yang menikmati masuk di dalam gambar itu dan menikmati apa yang dilihatnya dengan teliti. Anak-anak Bapak pada pagi hari ini di antara semuanya anak-anak Bapak ini ya juga kelompok, ada nggak kira-kira yang bisa menyimpulkan pembelajaran Bapak salah satu orang? Silakan berdiri. Oh ya sekarang. Silakan. Namamu siapa? Ini dipanggil saja. Silakan.
Lintas harinya dari kelompok 2. Jadi kesimpulan yang saya dan teman-teman saya dapatkan pada pertemuan ini yaitu kami dapat memahami dan mengerti apa itu gambar perspektif, dan kami juga dapat bisa membuatnya karena tahu jenis-jenisnya, unsur-unsurnya yang dapat kami perhatikan, dan juga alat-alat dan bahannya. Itu saja kesimpulan yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Karena anak saya sudah bisa menyimpulkan pembelajaran Bapak dengan benar, maka Bapak kasih penyemangat minuman ya. Semoga sehat selalu. Ya. Baiklah, hari ini kita menyukai pembelajaran kita. Anak-anak Bapak, itu adalah menutup pembelajaran menyiapkan pembelajaran hari ini. Silakan siswa kelas. Bersiap. Beri salam. Ya, selanjutnya anak-anak dipersilakan jual usaha dari kelompok 1 dan 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Baiklah, pada hari ini sudah kami laksanakan pembelajaran seni rupa, yaitu menggambar perspektif satu titik lenyap. Anak-anak Bapak sudah bisa melaksanakan dengan baik di pertemuan kedua, dan hari ini saya ucapkan terima kasih. Semangat, semangat, semangat. Terima kasih Pak James. Yuk Pak James. Pak James. Yuk Pak James, makasih ya. Nggak ada. Terima kasih buat Pak James. Ya, terima kasih Bu. Hari ini kita sudah laksanakan. Terima kasih juga Bapak, Ibu, Bunda Herna sudah menyaksikan pertemuan kedua, yaitu menggambar perspektif pemandangan alam. Ya, terima kasih banyak kemajuan ya Pak James ya. Oh ya, siap Bu. Terima kasih Bu. Lupa dikirimkan linknya ya kembali ya. Bu, saya akan kirimkan sama Bunda. Terima kasih Bunda. Selamat Oke, siang. selamat siang, selamat beraktivitas.